Hit 'em up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotek Provinsi Riau. Nah, kembali lagi bersama saya Dwi Diana Putri dalam podcast Diskominfotek Provinsi Riau. Nah, apa kabar nih Sobat? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kita bakal membahas tentang stop narkoba. Beberapa artikel menyebutkan negara kita termasuk negara ketiga nih dengan tingkat transaksi dan penyalahgunaan narkoba tertinggi di dunia. Wah, luar biasa sekali nih Indonesia. Kita harus bangga atau harus sedih nih? Ya sedih dong ya kan. Dan Kepala BNN mengatakan sekitar 50 orang meninggal setiap harinya karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Nah, ini itu dikutip langsung oleh CNN Indonesia. Nah, sobat, ancaman ini tentunya menjadi ketakutan nih dan ancaman terbesar untuk generasi penerus bangsa. Jadi gimana sih narkotika di dunia kita ini, khususnya di negara kita Indonesia. Nah, berbicara tentang narkotika nih, kita langsung aja tanyain kesehatan Indonesia perihal narkoba ini. Nah, di samping itu sudah datang tamu nih yang spesial, yaitu Dr. Ihsan Fadila MKet SPKJ. Nah, apa kabar dokter? Baik. Alhamdulillah baik ya dokter ya. Nah, berbicara tentang narkoba nih dokter ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan ancaman-ancaman. Mungkin bisa dijelaskan narkoba ini semacam apa sih dokter gitu? Mengapa narkoba ini menjadi alat perusak dan menjadi ketakutan sendiri bagi kita nih, khususnya generasi muda nih? Baik, terima kasih Icut ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Icut. Jadi mungkin kita bedah dulu ya, apa yang dimaksud dengan narkoba ya. Jadi narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Ataupun ada istilah lain yang menyebutkan itu nabza, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ya. Jadi mungkin tadi sudah artikel ada yang menyebutkan bahwasanya Indonesia menjadi pusat transaksi nomor 3 ya, berdasarkan data dari CNN ya, mengatakan bahwa Indonesia menjadi ketiga transaksi terbesar di dunia ya. Itu mungkin saja bisa terjadi karena yang pertama melirik dari pasar. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sangat tinggi. Jadi sekitar 260 juta jiwa ya, merupakan pasar yang potensial bagi pengedar untuk mendapatkan benefitnya, mendapat keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tetapi narkoba ini sendiri juga bisa menyebabkan ketergantungan jika disalahgunakan. Nah, jadi nanti kita bedah nih, narkotika itu apa, psikotropika itu apa, zat adiktif lainnya itu apa. Oke, nah itu dia sobat. Kita pertama mulai nih untuk sobat biar tahu narkoba itu apa sih, kenapa sebegitu bahaya ya, ancaman terbesar. Nah, tadi ada dikatakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat Kominfo. Baik, Sobat Kominfo, jadi saya coba untuk jelaskan ya, apa itu yang dimaksud dengan narkotika. Nah, narkotika itu adalah zat atau obat ya, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bersifatnya itu bisa disintesis atau semisintesis ya, yang dapat menyebabkan penurunan dari kesadaran, perubahan kesadaran, kehilangan rasa, bisa juga dia menghilangkan rasa sakit, juga bisa mengurangi rasa sakit ya, yang memiliki efek ketergantungan yang cukup tinggi. Nah, itu narkotika ini ada 3 golongan Cut. Ada lagi pertama, nih golongan kedua dan golongan ketiga. Oke. Nah, golongan pertama ini biasanya dipergunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Oke. Nah, kita contohnya itu ganja, opium, kemudian amfetamin, kemudian ada yang mungkin orang nggak banyak tahu, magic mushroom. Magic itu apa tuh dokter? Itu jamur dari kotoran sapi. Waduh, ada lagi nih. Iya. Ada aja ya ternyata macamnya ya. Dan kemudian ada yang golongan kedua, dia itu sudah dia itu zat ya
dia sudah mulai digunakan di kedokteran. Oke. Untuk yang pertama untuk menghilangkan rasa sakit, kita Oke. kasih contohnya morfin. Nah, morfin biasa kita berikan untuk orang-orang yang menderita tingkat rasa nyeri yang sangat tinggi. Tidak bisa Oke, kita oke. berikan dengan obat-obatan penghilang rasa sakit biasa, sehingga kita tambahkan morfin untuk Morfin, benar-benar oke. menghilangkan rasa sakitnya. Atau pada saat operasi juga kita gunakan morfin tersebut gitu. Dan ada juga yang golongan narkotika yang ketiga gitu. Nah, yang tadi itu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi juga yang kedua Oke, tadi. oke. Yang ketiga itu dia ini sudah ada di apotik gitu. Wih, waduh ini bahaya nih, Dia ancaman merupakan sekali nih. gandungan. Oke. Kandungannya itu sudah ada. Contohnya di obat-obatan obat-obatan obat batuk itu namanya kodein gitu. Makanya obat batuk yang diresepkan dengan ada kandungan kodeinnya itu tidak bisa diperjualbeli bebas. Oke. Hanya dokter yang memiliki SIP dan memang dokter itu menangani si pasien ini sudah pernah berkonsultasi, itu kita resepkan, itu yang bisa diambil di apotek. Kalau enggak tidak akan bisa keluar. Yang kayak peredaran obatnya itu sangat dibatasin sekali. Gitu. Oke, berarti ketiga golongan ini itu Itu dari sebenarnya narkotika. ada di sekeliling kita ya. Ya, psikotropika ada juga lagi. Aduh, pantas nih bahaya jadi ancaman. Kalau orang nggak tahu tentang ini bisa disalahgunakan Iya. dan jadilah seperti itu ya Iya. dokter ya. Mungkin bisa dijelasin nih dokter. Ya. Nah, kalau misalnya yang kedua itu tadi kan kita bahas tentang narkotika. Ini ada psikotropika. Oke. Nah, psikotropika ini zat atau obat ya yang alami atau sintesis itu dia itu bersifat psikoaktif. Oke. Psikoaktif dia itu melalui reaksi selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental. Nah, psikotropika ini sendiri biasanya digunakan untuk obat-obatan gitu. Ada lagi, oke. Udah banyak, ini lebih banyak lagi di pasaran gitu. Tapi dia ada 4 golongan, Cut. Aduh, ternyata kalau ngomongin narkotika ini banyak ya. Banyak. Nggak cuman kayak sabu-sabu atau apa Banyak. sih yang dibilang kayak kristal-kristal itu Ya, tuh. sabu-sabu itu termasuk narkotika golongan pertama. Aduh, oke. Mungkin bisa dijelaskan biar sobat Kominfo biar paham nih, biar tahu ya. Ya, jadi yang golongan pertama itu dari psikotropika itu dia itu sebenarnya nggak boleh dipakai hanya untuk ilmu pengetahuan saja, Oke. karena memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi, Cut. Contohnya dextroketamin gitu, ya bahan dasar dari ketamin gitu kan. Yang kedua, golongan kedua dia itu dia sudah mulai digunakan di obat-obatan sebagai Ya. obat-obatan, tetapi memang harus dibatasi penggunaannya. Itu contohnya itu contohnya fentanyl, ya. Oh, itu semacam apa tuh dokter? Itu obat bius biasanya. Oke, obat bius. Oke. Ya, itu yang golongan keempat, dia itu udah memiliki potensi yang sedang. Contohnya itu dia itu fenobarbital. Nah, fenobarbital ini biasa kita pakai untuk obat-obatan anti kejang. Oke. Nah, biasanya dokter spesialis saraf menggunakan ini untuk obat-obatan anti kejang. Kemudian yang golongan keempat itu ada dia itu memiliki tingkat ketergantungan yang ringan, gitu. Itu contohnya obat-obatan penenang, alprazolam, clonazepam, clobazam, gitu kan. Nah, itu yang termasuk golongan keempat. Nah, ada lagi yang terakhir, zat adiktif lainnya. Nah, Kan, itu makanya dia. nafza kan zat Banyak adiktif. ya. Zat Oke. adiktif lainnya itu dia itu suatu zat yang dapat menyebabkan seseorang ini menjadi ketergantungan. Oke. Oke. Contoh paling simpel dan paling banyak dikonsumsi adalah rokok. Oke, ya benar itu. Kemudian Oke. yang nomor 2 yang paling banyak dikonsumsi, kopi. Oke. Sebagai saya pecinta kopi ya. Oke. Yang mungkin yang lain itu ada lem. Nah, Lem termasuk salah satu narkotika salah satu narkoba yang berasal dari zat adiktif lainnya, karena dia mengandung lisergic acid di metil. Jadi dia itu lem itu dapat menyebabkan seseorang tuh berhalusinasi. Iya bener. Dulu itu zaman-zaman Icut kecil kayaknya banyak yang ngelem itu ya. Beritanya ngelem aja ini anak-anak seusia 13 tahun udah ngelem. Nah, tiba dihirup lem itu apa sih enaknya gitu. Tapi kenapa bisa membuat orang kecanduan ya? Gitu. Jadi gini, Cut. Jadi kita
berpikir kenapa sih seseorang ini menggunakan lem. Biasanya lem itu digunakan pada orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, di mana lem ini sangat mudah diakses, sangat mudah didapatkan, dan tidak sulit untuk digunakan. Mereka tinggal menghirup saja, memasukkan ke dalam plastik, mereka hirup. Nah, di dalam lem itu ada kandungan LSD namanya yang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Itu efek LSD ini dapat menyebabkan seseorang itu berhalusinasi. Oke. Jadi dia ngefly. Oke. Kalau kata orang Medan tuh tenggen dia jadi. Tenggen dia. Oke, jadi ngefly ya. ngefly Oke. gitu. Jadi itulah yang menyebabkan seseorang itu dia pengen ngefly, menghilangkan beban pikirannya, menghilangkan kesakitannya terhadap kehidupan ini, dia pakai lem. Waduh, bahaya. Ini terus ada lagi bensin. Bensin bener. Itu gimana ceritanya bensin dihirupin terus ya? Ternyata itu yang dari Kebanyakan ngefly mereka, itu ya mengakibatkan kebanyakan mereka konsumsi. campur, Jud. Waduh. Mereka Ya, ada-ada campur aja antara ya. lem dan bensin yang menyebabkan gangguan kejiwaan yang sangat parah. Nah, nafza ini dia juga bisa menyebabkan gangguan kejiwaan berat. Gitu. Waduh. Kayaknya nih yang gangguan jiwa kayaknya ngelem aja deh gitu. Oh enggak bercanda ya Sobat Kominfo ya. Nah, dan dikatakan kalau Indonesia itu darurat narkoba. Benar nggak nih dokter? Aduh, berat ya pertanyaan. Icut, kita kembalikan nih pertanyaan ke Icut. Maaf ya Icut ya. Ini MC-nya dikasih pertanyaan. Jadi Icut, kalau di daerah rumah ada nggak Richard mendengar ini orang itu makin narkoba nih, ini ada orang makin narkoba, ada nggak? Oh, sangat banyak. Sangat banyak. Sangat Berarti banyak. narkoba itu mungkin ya 10 langkah dari kita mungkin sudah ada orang yang Ada. pernah ya, Iya, oke. bukan menjadi pecandu aktif ya Cut ya, tapi pernah menggunakan narkoba, Oke. ya kan? Jadi narkoba itu dikatakan kenapa dia menjadi darurat, karena yang pertama di media sosial tuh kasusnya tuh pemberitaan tentang narkoba. Iya. Karena Banyak. narkoba mereka membunuh, karena narkoba mereka mencuri, Iya, karena iya. narkoba mereka memutilasi, Iya, karena benar. narkoba mereka memperkosa, Iya. karena narkoba mereka menipu, gitu. Semuanya karena narkoba. Semua karena narkoba. Oke. Ditambah lagi Indonesia semakin tahun itu pengguna narkoba semakin meningkat, Jud. Iya, meningkat. Sekarang ini sekitar 4,8 juta jiwa pernah menggunakan narkoba, Jud. Dan 3,6 juta jiwa, kalau saya kurang tahu angka pasti 3,6 atau 3,8, itu data tahun 2022 dari BNN. Itu ya. 2022. 22. Belum 2023 nih dokter. Belum. Oke. Itu sekitar 3,6 juta yang pengguna aktif. Tetapi ini kan menurut saya ya, saya belum tahu juga, ini mungkin yang terdata. Yang tidak Benar. terdata mungkin bisa lebih banyak lagi gitu. Mungkin kita coba nanti minta bantuan dari BNN. untuk Iya. mencari tahu apakah memang ini yang lain saya rasa masih lebih banyak lagi itu dibanding 4,8 juta itu mungkin yang saya rasa terdata. Kalau yang terdata mungkin lebih banyak lagi saya rasa. Dan disebut juga oleh Kepala BNN 50 kurang lebih per hari masyarakat kita meninggal karena narkoba. Benar, Jod. Nah, gimana nih Sobat Kominfo nih? Apakah Indonesia termasuk darurat narkoba? Ya tentu. Karena menjadi negara ketiga nih tadi ya, yang kita kutip dari CNN. Nah, dokter, mungkin kalau bicara tentang Indonesia darurat nih, kenapa bisa sampai Indonesia tuh darurat narkoba? Dan ada lagi kutipan kalau misalnya Provinsi Riau juga termasuk 10 besar provinsi yang Nomor darurat 7. narkoba. Ya nomor 7 dibilang lagi disebut ya. Nomor 7. Oke, itu gimana tanggapan seorang dokter? Jadi kalau untuk terkait dengan pengguna narkoba, kita untuk peredaran narkoba sendiri kita lihat dari geografis, Jud. Nah, di Riau sendiri itu geografisnya sangat potensial sekali untuk bandar yang memasukkan barang-barang itu melalui pelabuhan tikus. Di Riau ini banyak sekali pelabuhan tikusnya. Banyak sekali. Jadi BNN sudah bekerja keras, pihak kepolisian bekerja keras untuk menangani ini gitu. Tetapi memang jalur-jalur untuk peredaran ini sangat sulit sekali untuk dideteksi karena dia kita blok di sini, nanti Ada lagi di sana. lagi dari sana pelabuhan tikus yang lain gitu.
dan modus operandi mereka sangat beragam untuk merusak bangsa kita ini gitu. Seperti itu. Nah, kita mungkin bisa juga lihat di berita-berita bahwa narkoba ini tiap hari, beritanya tiap hari, tiap menit, tiap detik ada aja narkoba seperti itu, dokter. Nah, untuk penggolongan narkobanya sendiri apa-apa aja nih? Tadi yang saya sebutkan narkotika, psikotropika. Oh, zat oke, itu termasuk aktif penggolongan. lainnya. Ada Penggolongan pemakaiannya mungkin. narkotika golongan 1 sampai 3, psikotropika 1 sampai 4 gitu. Yang sering digunakan masyarakat adalah sabu-sabu. Kalau dari data 2022 itu paling banyak itu ganja. Nomor Ganja 2 sabu. lagi. Oke. Nomor 2 sabu. Nomor pertama ganja ya. Nomor 2 sabu. Oke, nomor 2 sabu. Dah jelas ganja dari mana asal muasalnya. Dan katanya juga ada berita bahwa ganja bakal dilegalkan sebagai obat-obatan ya. Iya, itu gimana itu, dokter? Jadi beberapa negara ya yang sudah melegalkan ganja, tetapi dengan aturan khusus, Cut. Nah, ini dia aturannya, ada aturannya ya, Ada sobat ya. aturannya. Oke. Kita kasih contoh di Belanda, Cut. Di Belanda itu mereka hanya bisa menggunakan ganja itu hanya 1 atau 2 linting, saya kurang tahu pastinya, tetapi informasi yang saya dapat 1 sampai 2 linting, dan itu hanya dapat digunakan di dalam kafe itu saja. Jadi ada suatu daerah yang memang dilegalkan penggunaan ganjanya, itu cuma 1 sampai 2 linting saja yang mereka bisa gunakan, dan itu tidak boleh dibawa pulang, Cut. Sedangkan ganja sendiri memang sudah ada digunakan sebagai pengobatan, untuk pengobatan. Ya, contohnya untuk Tourette syndrome. Tourette syndrome itu adalah gangguan motorik yang spasmodik, dan dia itu munculnya tuh tiba-tiba gitu. Tanpa disadari gitu. Itu kejiwaan, saraf atau apa tuh? Itu dari masuk dalam dari gangguan saraf itu. Saraf. Tourette syndrome gitu. Tapi gangguan lama-kelamaan bisa menyebabkan mental illness bagi penderitanya. Gitu. Jadi banyak negara-negara yang sudah melegalkan ganja ini untuk medis, tetapi dengan ya seperti tadi, morfin kan medis, tapi dibatasin banget gitu. Iya. Sama juga ganja dibatasin, boleh digunakan untuk obat-obatan, tapi di Indonesia sendiri aturannya belum ada menggunakan. Belum ada. Ganja sebagai obat-obatan. Obat-obatan, tapi kita kan taat hukum ya. Gitu. Informasinya sudah lalu lalang ya. Dan ada beberapa mungkin happy gitu, tapi itu untuk pengobatan ya, bukan untuk dikonsumsi sehari-hari. Itu yang sudah dibentuk ya sebagai obat, tapi bukan yang alamiah ya. Kalau alamiah itu berbahaya. Itu dipertanyakan lagi ya. Golongan 1 ya. Oke, nah tadi sabu-sabu juga nih menjadi pertanyaan karena paling banyak di Indonesia itu. Nah, itu gimana tuh, dokter? Ya, sabu-sabu kalau dulu kan sempat ya boomingnya itu heroin, putau ya. Tapi kan sekarang ini karena aksesnya juga susah, harganya juga mahal. Iya. Dan sabu ini sendiri sekarang ini sangat mudah didapat, Cut. Dari mulai paket yang mahal sekali sampai yang murah. Sampai ada yang dari yang original sampai yang ada campur tawas. Nah, kan? Dari yang paket jutaan sampai yang ada paket puluhan ribu bahkan, Cut. Gitu. Saya pernah ada dapat pasien, dia bilang, "Dok, narkoba paket 30.000 aja ada kok, Dok," katanya gitu. Wah. Semurah kita darurat itu, ya. Semurah itu. Gitu. Jadi segampang itu orang untuk mendapatkan itu gitu. Dicampur tawas. Itu efeknya apa tuh, dokter? Otomatis kalau narkoba sendiri ya, sabu sendiri efeknya sangat berat ya, apalagi kok dicampur tawas. Itu akan menyebabkan bukan hanya ya gangguan kejiwaannya saja, fungsi fisiknya juga bakal terganggu itu, Cut, gitu. Gangguan pada parunya bakal lebih parah itu, Cut. Gitu. Itu kenapa orang ingin menggunakan itu loh, dokter? Mungkin bisa dijelasin kan, mana tahu ada pasiennya nih terus cerita kenapa kamu menggunakan itu gitu. Mungkin bisa dijelasin nih, dokter. Jadi narkoba ini sendiri dia itu ada efek, Cut. Efeknya pertama stimulansia. Jadi dia menstimulasi. Jadi seorang menggunakan narkoba, contoh ya, kita kasih contoh, stimulansia itu adalah sabu. Ya, itu stimulansia. Jadi ekstasi, inek itu stimulansia. Jadi pada saat kita menggunakan itu kita akan menyebabkan kegembiraan yang luar biasa, rasa percaya diri yang luar biasa, pede, habis itu kecerdasan yang luar biasa,
Oh iya, Ya, dokter. dia Oke. ibarat itu sehingga menyebabkan dia itu kalau stimulan dia menstimulasi. Jadi dia nggak mudah capek, nggak mudah lelah gitu. Itu efek Oke. dari stimulansi ya. Yang kedua ada efeknya depresan, menenangkan. Oke. Nah, jadi orang yang banyak masalah ya kan, aduh aku lagi galau nih, coba make ini gitu kan. Nah, efeknya menenangkan gitu. Ada juga yang efeknya halusinasi, halusinogen, Nah, menyebabkan seseorang tuh berhalusinasi, Cut. itu yang paling bahaya. Contohnya Oke. ganja itu menyebabkan orang berhalusinasi. Jadi, kenapa seseorang itu dari kita lihat tadi berdasarkan cara kerjanya ya, gitu. Kenapa orang ini bisa menjadi pecandu gitu. Jadi, Iya, benar. ah, Kenapa ketergantungan? iya, ketergantungan itu pertama ya, karena obat ini masuk ke dalam aliran darah, masuk ke otak, ya kan? Pada sampai di otak, obat-obatan ini menstimulasi, Jud. Oke. Menstimulasi otak sehingga menyebabkan peningkatan ada namanya neurotransmitter yang kita sebut dopamin, Jud. Apa itu, dokter? Dopamin itu adalah hormon kesenangan gitu. Oke, happy Dia terus dia. sama kayak endorfin, Oke. sama ini gitu. Banyak. Jadi dopamin ini kuncinya itu ya kan. Jadi di saat hormon dopamin ini naik, semuanya menjadi efek yang dia timbulkan seperti stimulansia dan lain sebagainya itu muncul. Oke. Nah, di saat efek dopamin ini berkurang, itu dia udah mulai merindukan yang dia rasakan kemarin Oke, gitu. oke. Jadi Mana aku yang dulu kreatif, ketergantungan mana aku terus yang ya? ini Oke. gitu. Jadi di saat dia nggak pakai itu dia jadi nggak pede, Cut. Oke. Lambat kelamaan dia, oh kemarin pernah pakai jadi kayak gini, dia gunakan ujung-ujung Gunain jadi lagi. ketergantungan, Cut. Kita kasih contoh, Cut. Cut di saat misalnya, ada rumah makan nih, rumah makan Padang enak, Cut, Iya, enak iya. banget gitu. Iya, benar. Dan pada saat Icut akhir bulan, Icut teringat rumah makan Padang itu, tapi Icut nggak punya uang untuk makan di situ. Tapi punya keinginan kan untuk makan di situ. Iya, Itulah dia. Jadi intinya narkoba ini bisa menyebabkan seseorang tuh mengalami suatu kegembiraan yang luar biasa yang menjadi ujungnya kalau dia nggak itu jadi craving gitu. Oke. Terngiang-ngiang gitu. Terngiang-ngiang, Ah, pengen lagi. pengen Iya. lagi gitu. Bener. Nah, kalau misalnya di lingkungan masyarakat, apa sih tanda-tandanya orang pemakai itu, dokter? Mungkin ini biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak kan, yang di lingkungan daerahnya banyak sekali tuh. Contohnya saja kita Kampung Dalam, Pangeran Hidayat, ya daerah Kulim ya dokter ya, kita contohkan saja. Mungkin masyarakat di sekitar itu nggak tahu nih, ini pengguna, ini apa. Nah, gimana tuh, Dok? Apa contoh-contohnya? Ya, jadi Ciri-ciri khas mereka. ciri khasnya ya. Ciri khas pengguna ini ya banyak ya, dari kita kan tergantung dari apa yang dia gunakan, Cut, gitu. Oke. Kalau kita kasih umpamalah sabu ya gitu, pada saat dia menggunakan sabu dia itu akan menjadi seseorang yang energik, Cut. Energik, kemudian banyak bicara Waduh, gitu. icet dong. Kemudian Energik dia dan jadi banyak emosinya bicara. agak lebih labil, Cut. Oke. Kemudian jadi susah tidur. Kalau efeknya udah mulai menghilang, menyebabkan dia tuh menjadi sering cemas, paranoid. Tapi pada saat dia menggunakan dia bisa jalan sempoyongan, ngefly gitu. Oke, merasa ini aku loh. Gitu. Tapi kalau enggak beda lagi ya, dokter ya. Beda Terus lagi. apa lagi nih, dokter? Ya, Secara fisik. secara fisik otomatis dia pasti tidak terurus, Jun. Oke. Dari penampilan gitu. Itu tanda-tanda yang sudah pengguna berat ya. Kalau pengguna awal kita kayak biasa aja, Kayak Cut, biasa gitu. aja, Kita cuma oke. bisa melihat dari perubahan perilakunya. Oke, Berbeda tanda-tanda. dari biasanya, dari mulai emosinya, pikirannya gitu, dari perasaannya itu berbeda dari biasanya. Oke, ini orang Kalau- tua ya. Ah, Orang tua harus wanti-wanti nih. Terhadap Intinya dia anak-anaknya, berbeda ya. dari biasanya dan dia sering mengalami kesulitan tidur dan mungkin bisa jadi berhalusinasi, Cut. Oke, halusinasi yang Iya. paling ditakutkan ya. Atau giginya belaga-laga gitu. Apa itu, dokter? Itu mungkin penggunaan ekstasi, jadi kayak Gurium-gurium terus gitu ya. Oke, ini ibu-ibu di rumah ya bisa ngecek anak-anaknya ini ya. Ini harus narkoba nih memang harus kita selalu beritahu kepada masyarakat luas ya. Walaupun ya tadi dengan berita-berita yang beredar di sekitar kita, dengan tingkat narkotika di negara Indonesia itu menjadi peringkat ketiga katanya gitu kan, 10 besar ya. Tapi kita juga harus berhati-hati untuk mencegahnya. Nah,
Gimana nih dokter untuk mencegahnya itu? Apa nih PR kita sebagai masyarakat, PR kita sebagai ya dokter, seorang dokter gitu, pemerintah? Sudah banyak sekali mungkin ya kita lakukan, tapi apa yang harus memang kita kuatkan gitu? Jadi Cid, kalau untuk pemerintah kita sudah applause ya, banyak yang sudah dilakukan dari mulai praktisi medis ya, pemerintah sendiri ya. Tetapi perlu diingat kesadaran diri ya masih kurang. Cid. Nah itu dia Nah, pribadinya lagi nih. Mungkin kita bisa mencegah narkoba itu dengan sehat kali ya Cid ya. Sadari dampak narkoba itu bukan hanya untuk negara saja, tetapi dampak langsungnya terhadap diri sendiri ada cuy. Nah, benar. Dampak fisiknya, dampak mentalnya gitu kan. Kemudian sehat, eratkan hubungan dengan keluarga. Banyak loh pecandu narkoba itu akibat dari keluarga yang berantakan, Hancur, iya, keluarga yang tidak harmonis cuy. Gitu. Benar. Kemudian kita masuk ke hindari tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi peredaran narkoba gitu. Atau hindari pergaulan bebas. Bebas, benar. Kemudian yang A-nya aktif dengan kegiatan-kegiatan sosial. Positif ya Positif dokter. dong. Positif. Kemudian yang T-nya kita kan sehat ya, T. Kalau T-nya itu kita tetap semangat ya dalam menghadapi hari-hari ini ya. Ini anak-anak muda zaman sekarang nih dikit-dikit galau, dikit-dikit ini ya. Mungkin cara kalian gimana biar nggak galau tuh, jangan sentuh-sentuh hal-hal yang seperti itu ya dokter ya. Jadi, pergaulannya harus diputar lagi. Galau dengerin musik aja udah. Karena pola penggunaan narkoba itu awalnya tuh coba-coba Iya benar. Coba-coba, ujung-ujungnya ketagihan. Rekreasional, rekreasional. Dari coba-coba jadi rekreasi tiap malam minggu dong, tiap dangdutan. Setelah itu situasional kayak Cut bilang, ada masalah, ada tekanan, stres berlebihan dia pakai. Habis itu setelah dia rekreasional dan situasional menyebabkan pengguna zat yang merugikan. Udah tahu dia merugikan pada dirinya, tapi dia tetap menggunakan Cut. Iya. Dan akhirnya addiction, ketergantungan. Udah tahu merugikan, tetap digunakan jadi merugikan orang lain juga dengan dampak-dampak di sekitarnya ya. Nah untuk program rehab sendiri nih dokter yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan. Ya, jadi kita Rumah Sakit Jiwa Tampan ya bekerja sama dengan segala pihak ya, semua pihak ya untuk membantu korban narkoba. Korban narkoba termasuk pecandu narkoba gitu. Nah, rehabilitasi kita sendiri ada bersifat rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap ya. Rehabilitasi kita sendiri bersifat medis dan konseling gitu ya. Kalau rawat jalan kita bersifat medis dan konseling dengan konselor adiksinya, tapi kalau rawat inap kalau memang kita lakukan rawat jalan nih, tetapi pada saat kita lakukan perawatan jalan, rawat jalan ini pecandu ini makai kembali Cud. Gitu. Iya, itu yang banyak terjadi. Kita akan coba untuk dia direhabilitasi rawat inap. Nah, di rehabilitasi rawat inap sendiri di Rumah Sakit Jiwa kita banyak yang kita lakukan. Itu mulai bukan hanya dari medis saja ya. Medis kita gunakan untuk mencegah ya atau mengobati tanda-tanda putus zat. Jadi orang-orang pengguna narkoba ini nggak berhenti dia pakai narkoba karena putus zatnya ini Cut. Nah, itu yang kita atasin. Sehingga kita membantu dia untuk keluar dari gejala putus zatnya ini Cut gitu. Kemudian kita memberikan sama dia itu terapi keagamaan spiritual. Kemudian membangkitkan rasa percaya dirinya. Nah, itu yang dicari. Kemudian membentuk komunitas ya, di dalam itu kita berusaha, contohnya gini, orang ini punya masalah, nah teman yang satu lagi harus memecahkan masalahnya apa. Jadi membantu orang itu kembali lagi normal tanpa narkoba gitu. Itulah itu rehabilitas ya dokter. Ya, rehabilitasi rawat inap gitu. Jadi itu masyarakat ketika misalnya ada di keluarga dia
ada tanda-tanda dia pengguna, bisa langsung aja nih ke RSJ. Bisa datang langsung ke Oke. RSJ di hari Selasa dan Kamis, Cut. Oke, nah Tapi itu kalau sobat. misalnya dia sangat mendesak sekali gitu kan dan tidak ada kaitannya dengan hukum, boleh langsung ke IGD, Rumah Sakit Langsung, Jiwa. oh berarti Ya. boleh langsung ya sobat ya. Mungkin di sekeliling kita yang pengen juga disembuhin gitu ya dokter. Apakah bisa sembuh ya dokter? Tergantung dari niat dari seorangnya. Tergantung dari niat Nah, lagi nih, karena memang Niat, kemudian dukungan dari lingkungannya Keluarga, sekitar gitu. Karena bisa saja orang setelah kita rehab gitu kan, tetapi dukungan dan dari lingkungan sekitarnya tidak kuat gitu. Balik lagi. Pengawasannya juga tidak kuat Oke. gitu. Itu ada kemungkinan dia pakai kembali. balik lagi dia Iya. menjadi pemakai ya dokter ya. Iya. Oke. Tapi nah, banyak juga kok pengguna kita, pasien-pasien kita yang memang benar-benar berhenti karena dia sadari bahwasanya oh selama ini aku bisa loh tanpa narkoba gitu. Selama ini rupanya narkoba ini hanya membuat diriku makin susah bukan makin happy. Gitu. Iya, makin susah uang makin habis ya kan. Tiap hari kita beli misalnya konsumsi yang katanya 30.000 terus tiap hari kan. Jadi makin miskin. Mana tahu sehari tuh makainya 3 atau 4 kan jadi miskin. Udah diri kita rusak, organ-organ di dalam rusak, kantongnya juga rusak ya. Rusak semuanya. Rusak semuanya. Lingkungan juga rusak, nama rusak, pokoknya semuanya rusak. Nah, itu sobat. Nah, mungkin dokter ngasih informasi nih kepada masyarakat, pesan juga nih. Silahkan dokter. Baik, sobat sehat jiwa semua, ya. Jadi saya Dr. Ihsan, spesialis kedokteran jiwa, menyatakan perang terhadap narkoba karena narkoba ini memberikan dampak langsung yang sangat buruk buat fisik dan mental, dan juga dampak yang tidak langsung buat negara kita sendiri, ya. Narkoba bukan untuk bahagia. Narkoba adalah membuat orang sengsara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, narkoba bukan buat kita bahagia tapi malah buat kita sengsara. Oke, jadi stop narkoba ya sobat Diskominfo. Mulai dari kita nih, lalu kita sebarkan hal-hal positif selalunya. Nah, terima kasih Dokter Ihsan Fadila udah mau main di podcast kita. Nah, semoga kedepannya kita bisa kolaborasi nih bersama BNN tentang narkoba ini ya dokter ya. Nah, itu dia sobat Diskominfo. Kita stop narkoba, mari kita perangi narkoba sekarang juga. Nah, oke, saya Dwi Diana Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh my